semua adik-adik yang di rumah. Selamat Bersama sore dengan adik-adik guru-guru sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Betel Winangun. saat ini torang sangat bersuka cita, bersukaria karena hari ini sangat spesial. Ya, karena kita anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu akan beribadah menyambut Natal Yesus Kristus. Jemaat Gemim Betel Winangun dari kolom 1 sampai dengan kolom 23. Untuk itu, kami komisi yang ada menyampaikan selamat kita beribadah di sore hari ini. Ya. Baiklah adik-adik sekalian, kita akan memulaikan ibadah menyambut Natal kita sore ini. Siapkan diri semua, baik kita yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, supaya kita dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Yesus cinta anak-anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Jesus loved the little children, all the children of the world. Red and yellow, black and white, there are praises in the sight. Jesus loved the little children of the world. Yesus cinta anak-anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus, dengan bersyukur dan hati yang gembira, saya mengajak kita semua untuk beribadah kepada Tuhan. Dalam menyambut Natal Yesus Tuhan kita, marilah dengan penuh sukacita kita beribadah kepadanya pada saat ini. Dengan hati yang gembira, kami mau beribadah kepada Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat. Dalam menyambut Natal Yesus, kita mengenang kembali kisah kelahirannya di Bethlehem. Kita memuliakan Dia yang kelahirannya kita rayakan dan nantikan kedatangannya kembali. Sungguh sukacita, Yesus di tengah kita. Hatiku bahagia, ku rayakan kedatangannya.
Ibadah menyambut Natal Yesus Kristus, anak sekolah minggu Jemaat Gemim Betel Winangun saat ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa yang mengutus anaknya Yesus Kristus untuk menjadi terang bagi segala bangsa dan oleh Roh Kudus yang menuntun kita dalam terangnya yang menghidupkan. Amin. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita berdoa untuk mengaku dosa-dosa kita. Tuhan Yesus, kami datang mengaku dosa kepadamu. Sebagai anak-anak, mungkin kami tidak menjadi anak yang baik. Kami lalai menuruti perintah Tuhan dan perintah orang tua. Kami menjadi anak yang nakal, tidak mengasihi, tidak dengar-dengaran, menuntut ini dan itu, dan marah apabila kehendak kami tidak dituruti. Ampunilah kami Tuhan, sayangilah kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa mengaku dosa kami. Amin. Adik-adik, dengan pengakuan dosa yang sungguh-sungguh, disertai tekad untuk hidup dalam pertobatan, maka berlakulah berita anugerahnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan,
dengarkanlah berita nubuatan tentang kedatangan Mesias Sang Juru Selamat seperti yang dikumandangkan para nabi. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 11. Yesaya 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Yesaya 9 ayat 1. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripada kamu bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Mika 5 ayat 1. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gembira menggelegar. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, Sang Bayi menyampaikan selamat dunia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Firman Tuhan berkata, kamu adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Adik-adik sekalian, dalam penghayatan akan sinar kasih Kristus, terang abadi yang menyinari kehidupan kita, sehingga menjadi terang dalam kehidupan kita. Maka saat ini, mari kita menyalakan lilin-lilin yang telah disiapkan.
Dan sementara lilin-lilin dinyalakan, orang menyanyi Kidung Jemaat 422, Yesus berpesan. Halo, selamat sore semuanya. Adik-adik yang ada di rumah, apa kabar sore ini? Dahsyat, luar biasa. Torang bersyukur karena pada hari ini, torang semua boleh merayakan Natal Tuhan Yesus Kristus melalui ibadah yang kita ikuti bersama. Nah, sore ini, torang mau dengar cerita firman Tuhan. Ayo, angkat tangan siapa yang mau dengar cerita firman Tuhan? Luar biasa. Aku percaya semua yang beribadah sore ini siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum itu, mari torang berdoa. Tuhan Yesus, sore ini kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Tolonglah kami semua supaya dapat memahami cerita firman Tuhan sore ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya, sekarang orang mau baca Alkitab. So siap Alkitab semua? Iya, torang pembacaan pada sore hari ini terdapat dalam Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-11. Ya, Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Oke. Sekarang aku mau tanya. Siapa yang pernah hadir di sebuah pesta? Oh, pastinya banyak dari torang yang pernah hadir di sebuah pesta. Kalau torang hadir di pesta yang torang saksikan kira-kira suasananya seperti apa adik-adik? Pasti rame, banyak hiasan, banyak dekorasi, ada juga hadiah-hadiah. Ya, karena memang kalau hadir di pesta, semua boleh lihat dia suasana yang meriah, suasana yang penuh dengan kegembiraan. Nah, adik-adik ada sebuah cerita tentang 4 orang anak. Ya, ini 4 orang anak sekolah minggu. Nama mereka adalah Melki, Rani, Lydia, dan Yani. Nah, ke-4 anak ini ternyata baru pulang dari ibadah sekolah minggu.
Di perjalanan dorang semulai bercerita. Natal so dekat. Kong kira-kira torang mau bikin seperti apa itu acara Natal tahun ini. Dorang mulai diskusi, dorang mulai bicara satu, bicara dua, bicara tiga. Pokoknya banyak hal yang dorang bicarakan dalam rangka mempersiapkan Natal. Dorang bilang mesti bikin pesta yang meriah. Mesti dekorasi yang gagah. Mesti ada hadiah-hadiah Natal. Mesti ada musik yang rame-rame. Karena dorang mau merayakan pesta Natal. Tapi sementara bercerita di tengah jalan adik-adik, ada satu anak bilang begini, aduh ini kan lagi pandemi COVID-19. Dapat larang mau kumpul-kumpul banyak orang. Bagaimana dia bicara? Maka dorang berpikir bagaimana cara mau bikin pesta. Kong dorang dapat ide, torang mesti bikin di tempat yang luas. Torang mesti bikin di tempat yang besar. Supaya torang boleh duduk jaga jarak. Nyandak baku dekat. Kong torang boleh ibadah dengan sukacita. Nah, ketika dapat ide ini, dorang langsung bilang, oh kalau begitu, torang mesti bikin tuh acara pesta Natal ini di rumahnya Yani. Yani per rumah kata besar, ada halaman luas. Jadi dorang sepakat bikin di sana. Maka berjalanlah ini 4 orang anak, dorang pergi pa Yani punya rumah. Dorang baku dapa dengan Yani punya mama. Ya. Dorang minta izin. Kalau boleh kata dorang pesta Natal sekolah minggu, dorang baking di Yani punya rumah. Dorang mau bahias akang itu Yani punya rumah. Dorang mau siapkan kado. Dorang mau undang teman-teman untuk merayakan pesta Natal. Lalu ini mama dari Yani bilang begini, hebat, kalian anak-anak yang luar biasa. Kalian anak-anak yang kreatif. Ngoni so pikirkan bagaimana supaya itu Natal boleh dirayakan dengan meriah dan sukacita. Mar, tante mau tanya. Ngoni semua tahu apa itu arti Natal? Kong dorang ampa ini baku haga. Waktu Yani punya mama tanya apa itu arti Natal, dorang so rupa bingo-bingo, baku haga. Yang dorang tahu Natal itu adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, ketika dorang mengatakan bahwa Natal adalah hari kelahiran Yesus, itu Yani punya mama mulai bercerita. Itu cerita Natal dimulai dari cerita tentang Maria dan Yusuf yang berangkat menuju ke Bethlehem. Waktu itu adik-adik, ini Kaisar Agustus ada kasih keluarkan satu perintah. Semua orang mesti mendaftar mardi dorang petampa asal masing-masing. Jadi, itu Maria dan Yusuf, dorang bajalang pergi di sebuah kota bernama Bethlehem. Sebab di sana dorang mesti mendaftar. Tapi adik-adik, waktu sampai di Bethlehem, rupanya itu Maria yang sedang mengandung, yang sedang hamil. So dia pe oras mau melahirkan. Dia pe puru so rasa sakit adik-adik. Kung dia so mulai menjerit kesakitan. Kung itu Yusuf so bingung. Aduh, di jalan mau melahirkan di mana ini Maria? Dorang cari tanpa penginapan satu-satu. Mar, karena banyak orang, ini Maria dan Yusuf nyanda ada tanpa penginapan. Dorang nyanda dapat hotel, dorang nyanda dapat rumah yang layak. Lalu akhirnya ini Maria dan Yusuf dapat tempat tinggal di mana? Pasti adik-adik so tahu kan nih cerita. Dorang dapat tempat di sebuah kandang. Disitulah Maria
melahirkan anaknya yang diberi nama Yesus. Nah, waktu hari kelahiran Yesus, adik-adik, ternyata di padang Efrata ada gembala-gembala yang jaga domba. Di malam yang dingin ini gembala-gembala sambil jaga domba, tiba-tiba ada cahaya sangat terang dari langit. Rupanya itu tentara sorgawi. Itu malaikat-malaikat. For apa dorang baku dapat dengan gembala-gembala? Ternyata ini malaikat-malaikat mau kasih kabar bahwa sudah lahir juru selamat. Sama dengan tuh bacaan Alkitab yang torang baca tadi. Malaikat dah bilang pak gembala-gembala, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Gembala-gembala ini waktu dengar itu penyampaian dari malaikat, dorang mulai bicara satu dengan yang lain. Mari jo torang mau pergi di Bethlehem. Torang membuktikan itu perkataan malaikat. Apakah benar ada lahir juru selamat di kota Daud? Maka biarpun dingin adik-adik, ini gembala-gembala basiap. Dorang bajalang pergi di Bethlehem. Dan akhirnya ini gembala-gembala ini sampai di tanpa Yesus ada lahir akang. Di mana kota tadi? Di kandang. Ini gembala-gembala karena so dengar itu berita dari malaikat. Dorang langsung cari itu bayi Yesus. Nah, dorang datang cari itu bayi Yesus. Kong dorang berkata ternyata betul apa yang malaikat dah bilang. Mesias, juru selamat sudah lahir di kota Bethlehem. Yesus yang lahir di Bethlehem ini yang menjadi penyelamat. Penyelamat semua orang berdosa. Siapa tuh orang berdosa adik-adik? Semua orang. Semua orang telah berbuat dosa. Kalau begitu, bagaimana caranya Tuhan Yesus menyelamatkan semua orang berdosa di dalam dunia? Nah, waktu Yesus lahir di Bethlehem, dia tinggal dengan Maria Yusuf. Kong pada umur 30 tahun dia mulai melayani. Kong akhirnya adik-adik, di kira-kira usia 33 tahun, Yesus akhirnya disiksa. Dia sampai mati di kayu salib. Kepalanya dipakaikan mahkota duri. Tubuhnya dicambuk, mengeluarkan banyak darah. Dan Yesus mati di atas kayu salib. Itulah caranya Yesus menyelamatkan semua orang berdosa. Mau menyelamatkan semua adik-adik yang selalu bikin dosa. Mau menyelamatkan engkau dan enci. Mau menyelamatkan mama dan papa dan semua orang di dalam dunia. Sekali lagi, caranya adalah dengan menderita dan mati di kayu salib. Tetapi apakah Tuhan Yesus cuma tinggal di salib waktu dia mati? Ternyata tidak. Yesus waktu mati, dia dikuburkan. Kong sesuai firman Tuhan, Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Yesus menyelamatkan setiap orang berdosa. Dengan caranya yang luar biasa. Dengan caranya yang dahsyat. Dan tidak ada satu orang pun yang dapat menyelamatkan manusia yang berdosa selain Allah sendiri di dalam Yesus Kristus. Nah adik-adik, hari ini orang semua bersukacita karena merayakan Natal, yaitu hari kelahiran Yesus Kristus. Orang semua hari ini diingatkan bahwa Natal adalah berita sukacita bahwa Yesus anak Allah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Nah, sebagai cara
torang untuk merespon kasih Tuhan yang luar biasa, maka torang semua diajak untuk mari jadi anak yang baik-baik. Jadi anak yang dengar-dengaran. Torang jadi anak yang rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, mendengarkan perintah-perintah orang tua. Karena sebagai anak-anak, torang mesti tahu bahwa yang Tuhan Yesus kehendaki bukan sekedar pesta pora, bukan sekedar baju baru, bukan sekedar banyak cookies di rumah atau banyak minuman di rumah. Tetapi torang hati yang betul-betul bersih. Hati yang mau melakukan kebaikan, mau melakukan perintah Tuhan. Dan di masa COVID-19 ini, torang tetap bersyukur. Ini berita sukacita dan berita yang kasih kuat patorang. Bahwa Yesus yang sudah lahir di Bethlehem adalah Tuhan yang berkuasa. Dia mampu menolong torang semua. Asalkan torang rajin berdoa, torang turuti perintah Tuhan. Dan kemudian yang torang jangan lupa sekarang adalah patuhi itu protokol kesehatan. Pakai masker, rajin cuci tangan, jangan berkumpul-kumpul di banyak orang, supaya orang nyanda terkena COVID. Kiranya orang semua diberkati, kiranya orang semua betul-betul bersukacita merayakan Natal dan punya pengharapan bahwa Tuhan yang lahir di Bethlehem mengasihi semua orang, mengasihi dunia ini, sehingga orang semua bisa diselamatkan. Shalom. Dengarlah kabar gembira, kesukaan besar bagi dunia. Dengarlah kabar gembira, kesukaan besar bagi dunia. Hari ini telah lahir bagiku juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ye 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 ye, haleluya, oh haleluya, telah lahir Kristus Tuhan kita. Haleluya, oh haleluya, telah datang penebus dosa kita. Kabar gembira, kesukaan besar bagi dunia. Dengarlah kabar gembira, kesukaan besar bagi dunia. Hari ini telah lahir bagiku juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ye 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 ye, haleluya, oh haleluya, telah lahir Kristus Tuhan kita. Haleluya, oh haleluya, telah datang penebus dosa kita. Nova, Nova, Nova,
Jir, tunggu, Jir. Nova. Jir, tunggu. Nova. Tunggu, Jir. Aduh, bagus sekali, Kang. Tunggu. Setengah mati mama ada panggil-panggil kasihan. Kiri. Cuma kote asik dah bermain-bermain. Ya, tambah. Mama kira dah belajar. Cuma kote ke kiri. Apa itu? Stop itu dia. Dengar, mama mau minta tolong Pak Nova kasihan. Apa, Mak? Mau minta tolong pergi Pak Tante Lili. Ada apa supa Tante Lili? Tahu Tante Lili pe rumah di mana, Mak? Ih, pura-pura nin tahu. Jaga bermain dang ding tu Vivi di sebelah Pak Tante Lili, Nova Petamang. Mak, tunggu kok, Mak. Kita semua kalah, Mak. Jire semua kalah Pak kita, Mak. Tunggu kok, Mak. Dengar baik-baik. baik-baik. Jire semua kalah Pak kita nak lama, Mak. 5 menit lagi, 5 menit. Mama semua ambil tu HP. Semua ambil. Tunggu kok, Mak. Dengar, Mama cuma minta tolong. Tunggu kok, Mak. Dengar dulu Mama bicara. Siapa, Mak? Begitu tuh anak manis. Mama minta tolong pipa Tante Lili. Bilang Akang, Mama tidak jadi ikut arisan. Karena jam yang itu sama, Mama ada tamu dari kampung, orang pesudara mau datang dari kampung. Jadi bilang minta maaf Mama belum bisa datang. Mak, Tanin tahu Tante Lili pe rumah, Mak. Di mana itu? Begini, Jangan Mak. pura-pura, tunggu. Habis dari Tante Lili, tolong beli akan Mama garam. Mama mau catu sayur kangkong, so habis kasih yang tu garam, nih. Iyo, Minta Mak, tolong, Mak, beli akan kota kita so habis tapi kota. tuh kuota baru beli kelemarin dang, masa so habis sekarang? Kita kan dia belajar, Mak. Ini kak kurang sisa kuota kok kita bermain sadiki dan jire, Mak. Kasihan nih anak ininya ada jasa sayang Pak orang tua. Kita mau pi warung Pak Om Endi. Mau beli apa lagi? Kota, aku Mama ada suruh dang mau beli garam dang. Selalu dok sewa-sewa sampai hati dang Pak Mama kok begitu. Tunggu enggak lama. Mama mau pilih Mama pemasakan di dapur. Enggak lama. Mama dang. Tunggu. Sasadiki dapat suruh ke sana kamari nak pernah bayar. Mau minta doi nih anak apa kasih. Tamang-tamang sudah beli baju kita mana? Nak dapat beli baju semua Natal nak dapat beli baju Natal. Sada sih suruh-suruh. Aduh, cuma kotek Baba Veto dari tadi. Mama gua mau minta beli baju Natal. Suruh terus. Mama mau beli akang baju Natal, mar dengar-dengaran Pak orang tua. Mama lagi tahu Nova butuh itu, tapi manis-manis kuat dengar-dengaran. Iya dong, Mak. Mar beli akang kota nih, Mak. Beli akang kota. Nanti kita pipa Tante Lili, kong kita singa beli garam, Pak Om Endi, kong beli kota satu kali. Mama baru kemarin Mama udah beli. Aduh, ini boleh jadi komang kalau begini. Mak, kita aja belajar, Mak. Pakai belajar pagi, kurang DP sisa kita bermain dengan jire. Tolong akan kasihan kita pe anak ini. Ya nak dengar-dengaran Pak kita sebagai orang tua. Suruh-suruh terus pernah kasih doi. Ya nak dengar-dengaran kita pe anak ini. Oh Tuhan, tolong akan kasihan. Ini anak ini ya nak. Dengar-dengaran selalu tiap pergi mesti sewa, selalu mesti sewa. Dia mau suruh sedikit mesti sewa. Yang kasih indah hari Natal.
Adik-adik, karena kasih-Nya kita telah diselamatkan dan menjadi kaya dalam segala hal. Karena itu mari kita mensyukuri anugerah selamat dari Tuhan dengan memberikan persembahan. Persembahan yang mama papa berikan, sudah ku berikan semuanya. Tidak dikurang-kurang, tidak dibelanjakan, karena Tuhan Yesus memberkati. Amin. Persembahan yang mama papa berikan, sudah ku berikan semuanya. Tidak dikurang-kurang, tidak dibelanjakan, karena Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, sekarang ini adik-adik, orang mau berdoa sama-sama. Semua ambil sikap berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Mari orang berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan sudah menolong kami semua mengikuti ibadah menyambut Natal anak sekolah minggu Jemaat Gemim Bethel Winangun pada sore ini. Kami sudah mendengar cerita firman Tuhan, kiranya kami semua diberi semangat untuk dapat merespon keselamatan yang Tuhan telah bawa ke dalam dunia ini melalui kelahiran Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kami berdoa, Tuhan tolong kami supaya jadi anak-anak yang baik, yang mengerti firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus, di hari menyambut Natal pada sore ini, kami juga mau berdoa buat mama papa kami, buat oma opa kami, buat kakak adik kami. Selamatkanlah kami Tuhan. Tolonglah kami supaya tetap sehat dan kuat, dan kami boleh beraktivitas dalam pertolongan Tuhan. Kami sendiri sebagai anak-anak sekolah minggu akan berusaha untuk melakukan firman, bersaksi bagi dunia, rajin melakukan kebaikan, supaya kami boleh menyenangkan orang tua, menyenangkan banyak orang, dan terlebih menyenangkan Tuhan Yesus. Kami sangat percaya bahwa kami akan berjalan menuju masa depan yang gemilang karena Tuhan menyertai kami semua. Meskipun di tahun ini kami harus berhadapan dengan pandemi COVID-19, tetapi kami tetap kuat karena ada Tuhan yang menjaga dan menolong kami. Kami memang harus belajar di rumah kami. Kami tidak ke sekolah, kami tidak ke gereja, tetapi semangat kami tidak hilang untuk tetap rajin belajar, untuk tetap rajin beribadah. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya pandemi COVID-19 akan segera berakhir. Tolonglah dunia ini Tuhan, tolonglah bangsa kami Indonesia, tolonglah Provinsi Sulawesi Utara, tolonglah daerah kota Manado, dan tempat di mana kami ada sekarang ini. Kiranya kami boleh merasakan keamanan, merasakan ketentraman, dan akhirnya
kami boleh merayakan Natal di tahun ini dengan sukacita, walaupun banyak keterbatasan dan banyak kekurangan yang harus kami lihat di kehidupan kami ini. Bapa kami di sorga, kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang lagi kesusahan. Mungkin ada yang sakit Tuhan, ada yang tidak bersama-sama dengan orang tua mereka, ada yang sangat susah untuk mencari makan dan minum atau juga pakaian. Tuhan menjaga mereka, Tuhan memberkati mereka. Jika kami bisa, kami boleh menolong mereka dengan berbagi kasih dengan hati yang tulus. Kami doakan guru-guru sekolah minggu kami, supaya mereka tetap setia melayani dan kegiatan-kegiatan sekolah minggu dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Engkau adalah sahabat bagi kami semua. Kami rindu selalu dekat dengan Tuhan. Kami rindu selalu akrab dengan Tuhan. Maka mampukanlah kami untuk selalu mencari Tuhan dengan segenap hati di setiap waktu, di setiap kesempatan, dalam berbagai keadaan dan situasi yang harus kami alami. Persembahan yang sudah kami kumpulkan kiranya diberkati oleh Tuhan, supaya persembahan itu dapat dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami semua yang sudah beribadah mau menyerahkan diri kami kepada Tuhan dan memohon kiranya Tuhan memberkati kami semua, anak-anak, kakak-kakak, orang tua, oma opa, semuanya akan diberkati oleh Tuhan Yesus. Inilah doa kami, inilah syukur kami. Kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan sahabat kami yang baik. Amin. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, syalala Yesusku luar biasa. Syalala Dia Raja segala raja. Syalala memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Syalala aku dipakai olehnya. Syalala sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, syalala Yesusku luar biasa. Syalala Dia Raja segala raja. Syalala memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Syalala aku dipakai olehnya. Syalala sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia.
Nah, adik-adik sekalian, orang akan akhiri ibadah ini. Karena itu, semua berdiri, orang mau terima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dari Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dengan perantaraan Roh Kudus, beserta dengan kamu semuanya, dari sekarang ini sampai Maranatha. Amin. Shalom. Halo adik-adik semua. Di sore hari ini, pujian syukur patut kita naikkan kepada Tuhan oleh karena berkat penyertaan dan tuntunannya sehingga ibadah menyambut Natal anak sekolah minggu Geminda Tolwinangun boleh terlaksana dengan baik. Ada sukacita? Ya, puji Tuhan, kita semua bersukacita. Adik-adik, tinggal beberapa hari lagi kita akan segera merayakan hari Natal, yaitu, ya benar, hari kelahiran Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat yang menebus umat manusia. Kita patut bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan kita semua anak-anaknya. Nah, walaupun di tahun ini kita merayakan Natal dari rumah masing-masing oleh karena adanya pandemi COVID-19, namun itu semua tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk boleh merayakan hari Natal, karena kita bisa merayakannya bersama dengan keluarga kita yang tercinta, bisa merayakannya bersama dengan mama dan papa, merayakan dengan kakak adik, bahkan pun juga oma dan opa. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, oleh sebab itu, di saat ini Encik Viva mengajak kepada semuanya, ayo kita siapkan hati kita untuk menjadi palungan yang indah buat menyambut kedatangan Sang Juru Selamat lahir di dunia ini. Kita sambut dengan hati yang penuh riang gembira, dengan hati yang penuh sukacita. Karena apa? Karena Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Pada saat ini juga kami dari Komisi Anak ingin mengucapkan tentunya terima kasih buat Bapak Pendeta Stanley Sela yang sudah boleh melayani, sudah boleh menjadi kadim dalam ibadah menyambut Natal anak sekolah minggu di sore hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati Bapak Pendeta Stanley dalam setiap tugas pelayanan dimanapun pergi dan berada bersama dengan seluruh keluarga. Diucapkan juga terima kasih kepada Ketua Jemaat, Ketua Badan Pekerja Geminda Tolwinangun, Bapak Pendeta Roy Lengkong, para pendeta, Badan Pekerja Majelis Jemaat, bahkan Penatua dan Syamas yang selalu boleh memberikan dukungan, boleh memberikan perhatian dalam setiap pelayanan buat anak-anak sekolah minggu. Diucapkan juga terima kasih buat para donatur yang sudah boleh berbagi kasih bersama dengan Komisi Anak dalam rangka ibadah sekolah minggu di sore hari ini sehingga boleh berjalan dengan baik. Terima kasih banyak dari hati yang paling dalam. Kami mengucapkan terima kasih untuk kebaikan, untuk berkat yang sudah boleh dibagikan bagi kami Komisi Anak. Dan juga tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman tim multimedia yang sudah boleh dengan setia, dengan sukacita, boleh membantu kami dalam setiap pelayanan ibadah sekolah minggu. Diucapkan terima kasih banyak. Tuhan juga kiranya selalu memberkati buat kakak-kakak tim multimedia yang selalu membantu enci-enci dalam mempersiapkan ibadah sekolah minggu. Juga kepada para kostor, pegawai gereja, terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Dan tidak lupa diucapkan terima kasih yang besar, yang banyak sekali buat semua anak-anak sekolah
sekolah minggu dari kolom 1 sampai kolom 23 yang selalu setia, selalu sukacita, selalu semangat untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih adik-adik semua, biarlah kerajinan yang ada di tahun 2020 ini, di tahun yang akan datang, di hari-hari selanjutnya akan lebih semangat dan lebih giat lagi untuk ada dalam ibadah-ibadah sekolah minggu. Buat orang tua, buat opa dan oma yang selalu mendampingi, kami ucapkan terima kasih banyak. Tuhan kiranya memberkati setiap apa yang menjadi harapan dan kerinduan dari seluruh keluarga dari anak-anak sekolah minggu. Ucapkan terima kasih juga buat teman-teman guru-guru sekolah minggu kolom 1 sampai kolom 23 yang selalu setia, selalu sukacita untuk memberi diri dalam pelayanan anak. Terima kasih, Tuhan kiranya memberkati setiap apa yang kita lakukan, dan itu semua adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa tetap sehat, tetap semangat, tetap sukacita. Anak-anak semua tetap rajin berdoa. Jangan lupa baca firman Tuhan. Terima kasih. Kami dari Komisi Anak mengucapkan selamat menyambut Natal Yesus Kristus 25 Desember 2020. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Dah. Ya, puji Tuhan, ibadah menyambut Natal Yesus Kristus, anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu Jemaat Gemim Betel Winangun saat ini telah selesai. Dan kami atas nama komisi menyampaikan banyak terima kasih kepada semua guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu yang sudah mengisi acara di gedung gereja ini. Dan kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua anak-anak, guru-guru, bahkan orang tua yang sudah beribadah menyambut Natal di sore hari ini. Sekali lagi, atas nama komisi menyampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom.